Pagi selalu dimulai dengan cara yang sama. Di sebelahku, ranjang sudah kosong dan dingin. Agus, suamiku, sudah berangkat sebelum ayam jantan pertama berkokok. Aku tidak pernah tahu pasti jam berapa ia pergi. Ia hanya meninggalkan secangkir kopi kosong di meja makan dan aroma sabun mandi yang samar di kamar kami. Katanya pekerjaan menuntutnya begitu. Aku berhenti bertanya sejak lama. Aku bangkit dari tempat tidur, mengikat rambutku seadanya, dan langsung menuju dapur. Tanganku bergerak otomatis, seperti mesin yang sudah diprogram selama bertahun-tahun. Mengeluarkan beras, mencucinya, lalu memasukkannya ke dalam penanak nasi. Setelah itu, aku membuka kulkas. Mataku mencari bahan-bahan untuk membuat nasi goreng sosis kesukaan Bima. Hanya itu yang ada di pikiranku setiap pagi. Apa yang akan Bima makan hari ini? Duniaku berputar di sekitar Bima. Anak laki-laki tunggalku. Usianya sudah 18 tahun, sudah bukan anak kecil lagi. Tapi bagiku, ia tetap bayi besarku. Setiap detail hidupnya adalah urusanku. Dari pakaian yang akan ia kenakan, sarapan yang ia makan, sampai memastikan ia tidak lupa membawa tugas sekolahnya. Agus menyediakan uangnya, aku yang mengurus sisanya. Pembagian tugas yang adil, mungkin. Saat aroma bawang putih dan sosis mulai memenuhi dapur, sepasang lengan melingkar di pinggangku dari belakang. Sebuah dagu bersandar di bahuku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. "Pagi, Bu." Suara Bima terdengar serak, khas orang baru bangun tidur. "Pagi, sayang. Cuci muka dulu sana, sebentar lagi nasinya matang," kataku sambil terus mengaduk nasi di wajan. Bukannya pergi, pelukannya malah semakin erat. Ia mengendus leherku seperti anak anjing. "Wanginya enak, Ibu memang yang terbaik." Aku tersenyum. Pujian sederhana seperti itu sudah cukup untuk membuat hariku terasa lengkap. Inilah rutinitas kami. Agus tidak pernah memelukku seperti ini di pagi hari. Agus tidak pernah memuji masakanku. Agus ada, tapi seperti bayangan. Ia nyata, tapi tidak terasa. Bima sebaliknya. Ia adalah matahari di rumah ini. Kehadirannya mengisi setiap sudut ruangan. Setelah Bima melepaskan pelukannya dan berjalan ke kamar mandi, aku menyiapkan 2 piring nasi goreng di meja makan. 1 untuknya, 1 untukku. Kami selalu sarapan berdua. Meja makan ini terasa terlalu besar hanya untuk kami berdua. Tapi kami sudah terbiasa. Bima kembali dengan wajah segar dan rambut basah yang disisir seadanya. Ia duduk di hadapanku dan langsung melahap nasi gorengnya. "Nanti pulang sekolah aku ada latihan basket, Bu. Mungkin agak sore pulangnya," katanya di sela-sela kunyahannya. "Iya, nanti Ibu siapkan minum dan handuk bersih di tasmu. Jangan sampai lupa makan siang." "Siap, Bu Bos." Ia menceritakan segalanya padaku. Tentang guru matematikanya yang galak, tentang Rian temannya yang baru saja jadian. Bahkan tentang Rina, gadis dari kelas sebelah yang sedang ia coba dekati. Aku adalah buku hariannya yang hidup. Aku tahu semua rahasianya, semua ketakutannya, semua mimpinya. Aku adalah pendengar setianya, penasihatnya, dan kadang bank pribadinya saat uang jajannya habis sebelum waktunya. Sebaliknya, hubungannya dengan Agus seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Saat Agus pulang kerja di malam hari, biasanya Bima sudah di kamar. Kalaupun mereka bertemu di ruang tengah, percakapan mereka sangat kaku dan bisa ditebak. "Bagaimana sekolahmu?" tanya Agus, matanya masih terpaku pada layar ponsel. "Baik ya," jawab Bima singkat. "Nilaimu jangan sampai turun." "Iya ya." Setelah itu hening. Agus sibuk dengan dunianya, Bima akan pamit masuk ke kamar. Tidak ada obrolan tentang basket, tentang teman, apalagi tentang perempuan. Agus tidak tahu nama teman-teman Bima. Agus mungkin bahkan tidak tahu kalau Bima sedang naksir seseorang. Aku yang tahu semuanya. Aku merasa memegang kendali penuh atas kehidupan emosional anakku. Dan sejujurnya, aku menyukainya. Pernah suatu kali Bima pulang dengan wajah muram. Ia gagal dalam ujian fisika yang penting. Seharian ia mengurung diri di kamar. Aku mengetuk pintunya, membawakannya sepiring buah potong. Ia membuka pintu sedikit, lalu menarikku masuk.
Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di tepi ranjangnya, lalu menangis. Bukan tangisan keras, tapi isakan tertahan yang membuat bahunya berguncang. Aku duduk di sebelahnya dan menarik kepalanya ke pangkuanku. Tangisku ikut pecah melihatnya begitu hancur. Aku membelai rambutnya yang tebal, membisikkan kata-kata penenang. "Tidak apa-apa sayang, cuma ujian, bukan akhir dunia," bisikku. "Ayah pasti marah besar ibu, aku bodoh sekali," isaknya. "Shh, kamu tidak bodoh. Ayah tidak akan marah. Nanti ibu yang bicara sama ayah ya. Kamu tenang saja." Malam itu ia tidak mau keluar kamar untuk makan malam. Aku yang membawakan makanannya ke kamar. Agus bertanya kenapa Bima tidak bergabung. Aku hanya menjawab Bima sedang tidak enak badan. Aku melindunginya. Aku adalah bentengnya. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan itu benar, tapi aku tidak peduli. Yang penting Bima merasa aman. Ritual kami yang lain adalah menonton film bersama. Hampir setiap akhir pekan, setelah Agus masuk ke kamar untuk tidur lebih awal karena lelah bekerja, aku dan Bima akan mengambil alih ruang keluarga. Kami akan membuat mie instan atau popcorn, lalu menonton film apa saja sampai larut malam. Kadang film laga yang seru, kadang film horor yang membuat kami berteriak bersama. Saat menonton, Bima sering menyandarkan kepalanya di bahuku. Kadang saat filmnya membosankan, ia akan tertidur begitu saja. Tangannya terkulai di atas perutku, napasnya teratur. Aku akan membiarkannya begitu. Aku tidak akan membangunkannya. Aku akan mematikan televisi dan duduk dalam gelap, hanya ditemani suara dengkuran halusnya. Malam ini adalah salah satu malam seperti itu. Film yang kami tonton sudah selesai setengah jam yang lalu. Bima tertidur pulas di sofa dengan kepala di pahaku. Wajahnya terlihat sangat damai. Bulu matanya yang lentik, hidungnya yang mancung menurun dariku, dan bibirnya yang sedikit terbuka. Ia sudah bukan anak kecil lagi, rahangnya mulai tegas dan jakunnya sudah mulai terlihat jelas. Tapi dalam tidur seperti ini, ia kembali menjadi bayiku kecil. Aku membelai pipinya dengan punggung jariku. Kulitnya halus, perasaan memiliki yang begitu kuat menjalari seluruh tubuhku. Ini anakku, darah dagingku, aku yang melahirkannya, aku yang membesarkannya. Aku adalah dunianya dan ia adalah duniaku. Perasaan itu terasa begitu nyaman, begitu benar. Namun di sudut terjauh hatiku ada sesuatu yang berdesir. Sebuah kegelisahan kecil yang tidak bisa kujelaskan. Perasaan memiliki ini terasa terlalu pekat, terlalu dalam. Aku menepisnya jauh-jauh. Mungkin ini hanya perasaan seorang ibu yang terlalu mencintai anaknya. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Aku terus memandanginya, tidak ingin momen ini berakhir. Di luar suara jangkrik terdengar bersahutan. Di dalam rumah hanya ada aku, Bima, dan keheningan yang terasa begitu dalam. Pecahan kaca pertama di dinding kehidupanku yang sempurna datang dalam bentuk pesan singkat. Bima mengirimiku foto tangkapan layar percakapannya dengan Rina, gadis yang selama ini ia ceritakan. Isinya singkat dan menyakitkan. "Kita putus aja, kayaknya kita nggak cocok." Di bawahnya, Bima hanya menulis satu kata, "Bu." Seketika itu juga, duniaku runtuh bersamanya. Hatiku terasa diremas. Aku tahu betapa berartinya Rina bagi Bima. Ini adalah cinta monyet pertamanya yang serius, yang membuatnya tersenyum sendiri menatap ponsel, yang membuatnya lebih sering bercermin sebelum berangkat sekolah. Dan sekarang, semuanya hancur. Saat ia pulang sekolah, wajahnya seperti topeng tanpa ekspresi. Ia tidak menyapaku. Ia langsung naik ke kamarnya dan menutup pintu. Bukan membantingnya, hanya menutupnya dengan pelan yang entah kenapa terasa jauh lebih menakutkan. Aku mencoba mengetuk pintunya. "Bima, mau makan? Ibu sudah masak ayam goreng kesukaanmu." Tidak ada jawaban. "Sayang, buka pintunya dong, bicara sama ibu." Hening. Aku tahu ia ada di dalam. Aku bisa merasakannya. Tapi dinding di antara kami tiba-tiba terasa begitu tebal. Aku menyerah, meninggalkan piring makannya di depan pintu, berharap ia akan mengambilnya nanti. Piring itu tetap di sana sampai pagi. Kondisi ini berlangsung selama 3 hari. Ia hanya keluar kamar untuk ke kamar mandi atau mengambil air minum di malam hari saat semua orang sudah tidur. Ia bolos sekolah.
Agus sempat marah-marah. Anak laki-laki kok cengeng karena perempuan? Suruh keluar, hadapi masalahnya. Teriaknya di depan pintu kamar Bima. Tentu saja, itu tidak membantu. Itu hanya membuat Bima semakin dalam masuk ke dalam cangkangnya. Kebetulan, atau mungkin takdir, Agus harus berangkat keluar kota untuk perjalanan dinas selama 4 hari. Rumah terasa sangat besar dan kosong. Hanya ada aku dan kesedihan Bima yang pekat, yang seolah meresap ke dalam dinding dan perabotan. Malam pertama Agus pergi, aku tidak bisa tidur. Aku turun ke bawah untuk minum air. Saat melewati ruang tengah yang gelap, aku melihat siluet seseorang duduk di sofa. Itu Bima. Ia hanya duduk mematung dalam gelap, menghadap jendela yang menampilkan pekatnya malam. Bima, panggilku pelan sekali. Ia tidak menoleh. Aku mendekat dan duduk di sebelahnya, menjaga jarak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata penghibur terasa hampa. Jadi aku hanya diam, menemaninya dalam keheningan. Setelah hampir 10 menit, isakan pertamanya pecah. Pelan tapi begitu menyayat. Lalu bahunya mulai berguncang. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba meredam suara tangisnya, tapi gagal. Tangisnya adalah tangis orang yang benar-benar hancur, yang kehilangan pegangan. Refleks seorang ibu mengambil alih. Aku merapat, merengkuhnya dalam pelukanku. Ia tidak menolak. Ia justru membenamkan wajahnya di ceruk leherku, memelukku begitu erat seolah aku adalah satu-satunya benda nyata di dunia ini. Bajuku basah oleh air matanya. Aku bisa merasakan sakitnya, kesepiannya, keputusasaannya. Sakit, Bu, sakit sekali di sini, racaunya sambil menepuk-nepuk dadanya. Aku sendirian, gak ada yang peduli. Shh, ada ibu di sini. Ibu peduli. Ibu selalu di sini untukmu, bisikku sambil mengelus punggungnya. Kami tetap dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Tangisnya perlahan mereda, menyisakan isakan-isakan kecil yang putus-putus. Aku pikir ia sudah lebih tenang. Tapi kemudian, ia sedikit menjauhkan wajahnya, menatapku dalam gelap. Matanya bengkak dan merah, tatapannya kosong. Lalu, ia mengucapkannya. Bukan dengan kalimat yang rumit atau berbelit-belit. Kalimatnya keluar begitu saja. Lugas, polos, dan penuh keputusasaan. Bu, aku butuh pelampiasan. Aku sakit sekali. Tolong aku, Bu. Cuma ibu yang aku punya. Waktu seolah berhenti. Suara jangkrik di luar tiba-tiba senyap. Detak jantungku sendiri berdebam begitu keras hingga memekakan telinga. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-kata itu. Otakku berputar, mencari makna lain, mencari kemungkinan bahwa aku salah dengar. Tapi tatapannya tidak menyisakan ruang untuk raguan. Ada rasa kaget yang luar biasa, rasa jijik yang naik dari perutku, rasa takut yang membuat sekujur tubuhku dingin. Ini Bima, anakku, darah dagingku. Bagaimana mungkin? Tapi kemudian, aku melihat wajahnya. Wajah hancur seorang anak laki-laki yang kehilangan arah. Wajah yang selama ini selalu kulindungi. Dan di tengah semua kekacauan di kepalaku, sebuah dorongan aneh muncul. Dorongan primitif seorang ibu untuk melakukan apa saja demi menghentikan penderitaan anaknya. Dorongan untuk memperbaiki apa yang rusak. Aku tidak tega melihatnya seperti ini. Aku tidak sanggup menolaknya dan membuatnya merasa semakin sendirian. Aku tidak mengatakan ya, tapi aku juga tidak mengatakan tidak. Aku tidak bergerak. Aku hanya diam, membeku dalam pergolakan batinku sendiri. Keheninganku menjadi jawabannya. Tangannya yang gemetar meraih tanganku. Aku tidak menariknya. Pikiranku kosong. Aku seperti boneka yang tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Aku membiarkannya menuntunku. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku tidak merasakan apa-apa selain rasa bersalah yang menusuk tajam ke ulu hati dan suara detak jantungku yang menggema di seluruh ruangan. Setelah semuanya selesai, Bima tidak lagi menangis. Ia hanya duduk menunduk, diam 1000 bahasa.
Keheningan di antara kami terasa lebih berat dan lebih menyesakan daripada tangisannya tadi. Aku tidak sanggup menatapnya. Tanpa sepatah kata pun, aku bangkit. Kakiku terasa seperti jeli. Aku berjalan cepat, hampir berlari, menuju kamarku di lantai atas. Aku menutup pintu dan menguncinya. Tubuhku merosot ke lantai. Napasku tersengal-sengal seolah baru saja berlari maraton. Aku memeluk lututku. Tubuhku gemetar hebat. Apa yang baru saja aku lakukan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk bersandar di pintu sampai pagi menjelang. Merasa kotor, hancur dan ketakutan. Sesuatu telah pecah malam ini. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Pagi setelah malam itu adalah pagi yang paling aneh dalam hidupku. Dapur yang biasanya hangat oleh obrolan kami, kini terasa dingin dan sunyi. Aku membuat nasi goreng seperti biasa, tapi tanganku terasa kaku. Saat Bima turun, ia tidak memelukku dari belakang. Ia berjalan melewatiku seolah aku tidak ada, mengambil segelas air dan duduk di meja makan tanpa sepatah kata pun. Aku meletakkan sepiring nasi goreng di hadapannya. Mata kami bertemu untuk sepersekian detik. Di matanya, aku tidak melihat apa-apa. Kosong. Lalu ia segera menunduk dan mulai makan dalam diam. Keheningan itu begitu berat, begitu memekakan. Setiap suara sendok yang beradu dengan piring terdengar seperti ledakan. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk memecah kebisuan ini. Aku ingin berteriak, menangis, bertanya kenapa, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Setiap kali aku meliriknya, bayangan kejadian malam itu melintas di kepalaku, membuat perutku mual. Aku berharap semua itu hanya mimpi buruk. Aku meyakinkan diriku bahwa itu adalah sebuah kekhilafan, sebuah kesalahan tunggal yang terjadi karena emosi yang tidak terkendali. Tidak akan pernah terulang lagi. Aku berjanji, kami akan melupakannya dan kembali normal. Aku berpegang pada harapan itu seperti orang tenggelam berpegang pada sepotong kayu. Harapanku hancur seminggu kemudian. Agus sudah kembali dari perjalanan dinas, dan rutinitas normal seolah kembali. Tapi itu hanya di permukaan. Di bawahnya, ada jurang yang menganga di antara aku dan Bima. Suatu sore, Agus sedang tidak di rumah. Ada pertemuan dengan klien katanya. Aku sedang melipat pakaian kering di ruang keluarga. Bima turun dari kamarnya, mendekatiku. Jantungku mulai berdebar kencang. Ia berdiri di depanku, diam sejenak, sebelum akhirnya bicara. Suaranya pelan, nyaris berbisik, tapi ada nada menuntut di dalamnya. Bu, sekali lagi, bukan permintaan. Itu adalah sebuah pernyataan. Darahku seolah surut dari wajahku. Bima, jangan, ini salah. Kita tidak boleh begini, kataku dengan suara gemetar. Aku mencoba menatap matanya, menunjukkan bahwa kali ini aku serius. Tapi ia membalas tatapanku dengan tatapan yang berbeda dari malam itu. Bukan lagi tatapan hancur, melainkan tatapan dingin dan terluka. Jadi, ibu mau menolakku setelah semua yang terjadi? Aku pikir ibu peduli padaku. Kata-kata itu adalah belati yang menusuk tepat di jantungku. Ancaman penolakan emosional. Itulah senjatanya. Ia tahu kelemahanku. Ia tahu aku paling takut kehilangan posisiku sebagai satu-satunya orang yang ia andalkan. Aku takut jika aku menolaknya, ia akan benar-benar menutup dirinya dariku dan aku akan kehilangan anakku selamanya. Ketakutan itu lebih besar daripada rasa jijikku pada perbuatan itu sendiri. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk dan tanganku yang sedang melipat pakaian berhenti bergerak. Lagi-lagi, keheninganku menjadi persetujuan. Dan terjadilah lagi. Kali ini tidak ada tangisan atau drama. Hanya ada transaksi dingin yang membuatku merasa semakin kotor. Setelahnya, aku merasa hampa, kosong. Itu menjadi rahasia gelap kami, sebuah ritual busuk yang terjadi di sela-sela kehidupan normal kami.
Terjadi di saat-saat yang aman ketika deru mobil Agus tidak terdengar di garasi. Kadang di kamarnya, kadang di ruang keluarga saat hujan deras di luar. Setiap kali aku selalu berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah yang terakhir. Tapi aku selalu gagal menepatinya. Aku terperangkap. Aku mulai hidup dalam dua dunia. Di depan Agus, aku adalah Sinta, istri yang patuh dan ibu yang baik. Aku memasak makan malamnya, menyiapkan pakaian kerjanya, tersenyum saat ia membuat lecucon yang tidak lucu. Tapi saat hanya berdua dengan Bima, aku adalah orang lain. Aku adalah budak dari rasa bersalahku dan kebutuhanku yang menyedihkan untuk terus menjadi pusat dunianya. Setiap sentuhan dari Agus terasa seperti siksaan. Saat ia memelukku di malam hari, aku akan menahan napas, berharap ia segera tertidur. Aku mulai sering menolak ajakannya untuk berhubungan suami istri. Aku beralasan lelah, sakit kepala, apa saja. Aku tidak sanggup. Aku merasa seperti seorang penipu. Aku kotor. Aku mulai membenci diriku sendiri dengan sepenuh hati. Aku benci melihat bayanganku di cermin. Aku benci kelemahanku, ketidakberdayaanku untuk mengatakan tidak. Aku juga mulai membenci Bima. Aku benci tatapannya yang menuntut, keheningannya yang manipulatif. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri karena aku tahu, akulah yang membiarkan ini semua terjadi. Akulah yang membuka pintunya. Lingkaran setan itu telah menjeratku begitu erat. Aku tidak bisa melihat jalan keluar. Setiap hari adalah kebohongan. Setiap senyum adalah kepalsuan. Rumah yang dulu menjadi istanaku, kini terasa seperti penjara yang kubangun sendiri. Dan aku adalah narapidana sekaligus sipirnya. Menyimpan rahasia sebesar ini sendirian membuatku gila secara perlahan. Aku menjadi orang yang berbeda. Aku mudah terkejut. Suara pintu yang terbuka atau dering telepon yang tiba-tiba bisa membuat jantungku melompat ke tenggorokan. Aku lebih banyak diam. Pikiranku sering kosong, melayang ke tempat-tempat gelap yang tidak ingin kukunjungi. Aku kehilangan berat badan. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin tebal, tidak bisa lagi ditutupi dengan riasan. Agus suamiku bukanlah orang yang peka. Dunianya adalah pekerjaan, angka, dan target. Tapi bahkan orang sepertinya pun bisa melihat perubahan. Ia mulai memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tatapan cinta, tapi dengan tatapan curiga. "Kamu sakit?" tanyanya suatu malam di meja makan. Bima sudah masuk ke kamarnya. "Tidak, hanya sedikit lelah," jawabku, menghindari matanya. "Akhir-akhir ini kamu sering sekali lelah, Sinta. Wajahmu juga pucat. Kalau sakit kita ke dokter." "Aku tidak apa-apa, Mas. Hanya kurang tidur." Itu tidak sepenuhnya bohong. Aku memang kurang tidur. Setiap malam, aku berbaring di sampingnya, pura-pura tertidur, tapi otakku terus bekerja. Memutar ulang setiap kejadian, setiap sentuhan, setiap kata. Rasa bersalah dan jijik menggerogotiku dari dalam. Penolakanku diranjang menjadi masalah besar. Awalnya ia bisa menerima alasanku yang selalu sama, lelah atau sakit kepala. Tapi lama-kelamaan kesabarannya habis. Ia mulai berpikir yang tidak-tidak. Aku tahu itu dari cara menatapku. "Kamu punya laki-laki lain?" tanyanya. Suatu malam langsung ke intinya. Aku terkesiap. Tuduhan itu begitu jauh dari kenyataan yang sebenarnya, tapi tetap saja menyakitkan. "Jaga bicaramu, Mas. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu?" balasku, menggunakan kemarahan untuk menutupi rasa takutku. "Lalu kenapa? Kenapa kamu selalu menolakku? Kenapa kamu seperti orang asing sekarang? Kamu hampir tidak pernah berbicara padaku. Kamu selalu melamun. Ada apa sebenarnya?" cecarnya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis.
Tangisanku menjadi senjataku untuk mengakhiri percakapan yang berbahaya. Melihatku menangis, amarahnya biasanya mereda, digantikan dengan rasa bersalah. Tapi aku tahu, kecurigaannya tidak hilang. Ia hanya menyimpannya untuk sementara. Retakan pertama di dinding pertahananku muncul pada suatu Selasa sore. Hari itu, Agus seharusnya pulang malam karena ada rapat penting. Aku dan Bima baru saja menyelesaikan ritual busuk kami. Aku merasa hampa dan kotor seperti biasanya. Aku berjalan keluar dari kamar Bima dengan langkah gontai. Rambutku sedikit berantakan dan pikiranku kacau. Aku hanya ingin segera masuk ke kamar mandi, membersihkan diriku dari semua ini. Saat aku menutup pintu kamar Bima di belakangku, aku berbalik dan jantungku serasa berhenti berdetak. Agus berdiri di ujung lorong, menatapku. Ia sudah pulang. Ia diam di sana, memegang tas kerjanya dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Kaget, bingung, dan curiga menjadi satu. "Mas, kamu sudah pulang?" Tanyaku, suaraku bergetar. Aku berusaha merapikan rambutku dengan gerakan yang canggung. Katanya ada rapat. "Rapatnya dibatalkan," jawabnya singkat. Matanya tidak beralih dariku, lalu melirik ke pintu kamar Bima yang tertutup rapat. "Kamu sedang apa di kamar Bima?" Otakku berputar cepat, mencari alasan. "Bima, dia tidak enak badan. Tadi minta dipijat kepalanya, katanya pusing," kataku. Kebohongan itu keluar begitu saja dari mulutku. Agus berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun. Ia tidak membantah, tapi ia juga tidak terlihat percaya. Sore itu, rumah kami terasa seperti medan perang yang sunyi. Tidak ada yang bicara. Sejak hari itu, Agus berubah. Ia menjadi pengamat. Aku bisa merasakan matanya mengawasiku. Ia memperhatikan setiap interaksiku dengan Bima. Ia memperhatikan cara kami saling menghindari tatapan. Keheningan canggung yang selalu muncul saat kami bertiga berada di satu ruangan. Puncaknya terjadi pada hari Minggu. Kami sedang sarapan. Suasananya tegang. Bima makan dengan cepat, jelas ingin segera pergi dari meja makan. "Bima," kata Agus tiba-tiba. Suaranya tenang, tapi membuatku merinding. "Ayah lihat kamu dan ibumu aneh sekali belakangan ini. Kalian seperti orang yang tidak saling kenal. Ada masalah?" Bima berhenti mengunyah. Ia melirikku sekilas, lalu menunduk. "Enggak ada apa-apa ya," jawabnya pelan. "Bohong," kata Agus tegas. "Ayah tidak bodoh. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan." Aku tidak tahan lagi. "Mas, sudah cukup," kataku dengan nada tinggi. "Tidak ada apa-apa. Mungkin kamu saja yang terlalu banyak pikiran di kantor sampai curiga yang tidak-tidak pada anak dan istrimu sendiri." Agus memalingkan wajahnya padaku. Matanya menyala karena marah. Justru karena aku peduli makanya aku bertanya. "Jelaskan padaku, Sinta, ada apa? Kenapa kamu keluar dari kamar Bima sore itu dengan wajah pucat seperti habis melihat hantu? Kenapa kalian berdua tidak pernah bicara lagi? Jelaskan." Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Suara kami saling meninggi. Aku menuduhnya tidak peduli dan hanya bisa curiga. Ia menuduhku menyembunyikan sesuatu. Bima langsung bangkit dari kursinya dan lari ke kamarnya, membanting pintu. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku berteriak bahwa aku lelah dengan tuduhannya. Aku berakting begitu meyakinkan sebagai istri yang tersakiti. Untuk sementara, itu berhasil. Agus akhirnya diam, terlihat bingung, dan mungkin sedikit merasa bersalah karena sudah membuatku histeris. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Aku hanya berhasil membeli sedikit waktu. Dinding pertahananku sudah retak parah. Tinggal menunggu waktu sampai seseorang memberinya satu dorongan terakhir dan semuanya akan hancur berkeping-keping.
Rasa takut ketahuan kini menjadi teman setiaku setiap saat. Aku hidup di ujung tanduk dan setiap hari rasanya semakin sulit untuk menjaga keseimbangan. Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk bernafas dengan normal. Setiap hari adalah pertaruhan. Setiap sudut rumah adalah pengingat akan kebohonganku. Aku hidup dalam kabut tebal rasa takut dan jijik pada diri sendiri. Aku sampai pada titik di mana aku tidak peduli lagi jika semuanya hancur. Aku hanya ingin kabut ini hilang. Pemicunya datang dari hal yang paling sederhana. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di teras depan. Di seberang jalan, aku melihat Bu Ratna, tetanggaku, sedang tertawa bersama anak laki-lakinya, Doni, yang seumuran dengan Bima. Doni baru saja menceritakan lelucon, dan Bu Ratna tertawa begitu lepas sampai memukul pelan lengan anaknya. Mereka terlihat begitu normal, begitu sehat. Sebuah interaksi ibu dan anak yang penuh kehangatan dan tanpa beban. Pemandangan itu menusukku seperti ribuan jarum. Tiba-tiba aku sadar betapa rusaknya hubunganku dengan Bima. Kami tidak pernah tertawa seperti itu lagi. Kedekatan kami sekarang bukanlah kehangatan, melainkan api dingin yang membakar kami berdua dari dalam. Aku berdiri mematung di sana, memegang selang air, dan air mata mulai mengalir di pipiku tanpa bisa kucegah. Aku menangisi semua yang telah hilang. Aku menangisi diriku yang dulu dan anakku yang telah kurenggut kepolosannya. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah. Cukup sudah. Malam itu, seolah takdir ingin mengujiku, kesempatan itu datang. Agus menelpon, memberitahu bahwa ia harus menginap di kantor karena ada laporan mendadak yang harus diselesaikan besok pagi. Rumah ini kembali menjadi milikku dan Bima, milik rahasia kami. Aku sedang duduk di ruang tengah, pura-pura menonton televisi ketika Bima turun. Aku sudah bisa merasakan kehadirannya bahkan sebelum ia bicara. Aku tahu apa yang akan terjadi. Jantungku berdebar, tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada sesuatu yang lain. Kemarahan, kekuatan. Ia duduk di sofa, tapi tidak di sebelahku. Ia duduk di seberangku. Ia menatapku dengan tatapan yang sudah sangat kukenal. Tatapan menuntut. Bu, panggilnya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya balas menatapnya, membiarkan ia melihat mataku yang dingin dan kosong. Ia beranjak dari tempatnya, mendekat dan mencoba duduk di sampingku. Sebelum ia sempat melakukannya, aku berdiri. Tidak, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tegas, dingin, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Bima tertegun. Ia menatapku dengan bingung, seolah aku baru saja berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bu, kenapa? Cukup, Bima. Ini semua harus berhenti. Sekarang juga. Wajahnya berubah. Kebingungan itu hilang. Digantikan dengan kekesalan. Berhenti? Kenapa tiba-tiba? Ibu tidak bisa begitu saja. Aku bisa, dan aku akan melakukannya. Apa yang kita lakukan ini salah. Ini gila. Ini menghancurkan kita berdua. Menghancurkan aku. Ia mencoba taktik lamanya. Wajahnya dibuat terluka, suaranya dibuat memelas. Tapi aku butuh ibu. Cuma ibu yang mengerti aku. Dulu, kata-kata itu akan langsung meluluhkanku. Tapi tidak lagi. Aku sudah mati rasa. Itu bukan cinta, Bima. Itu bukan pengertian. Itu penyakit. Dan aku tidak mau sakit lagi. Melihat bujukannya tidak berhasil, ia beralih ke cara lain. Amarah. Matanya menyipit. Jadi ibu mau membuangku begitu saja? Aku tidak membuangmu. Aku mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari kita berdua. Dari keluarga ini. Saat itulah ia mengeluarkan senjata terakhirnya. Senjata pamungkas yang selama ini paling kutakuti. Wajahnya mengeras dan ia tersenyum sinis. Senyuman yang membuatku mual. Oh ya, menyelamatkan keluarga, desisnya. Kalau ibu tidak mau, aku akan beritahu ayah semuanya. Semuanya dari awal. Biar kita lihat apa keluarga ini masih bisa diselamatkan. Ancaman itu menggantung di udara. Inilah akhir dari segalanya. Inilah momen yang selalu menghantui tidurku.
Tapi anehnya, aku tidak merasakan ketakutan yang melumpuhkan seperti yang kubayangkan. Yang kurasakan justru kelegaan. Seolah beban terberat di dunia baru saja diangkat dari pundakku. Rasa lelahku telah mengalahkan rasa takutku. Aku menatap matanya yang penuh benci itu dan tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Silahkan, jawabku dengan suara gemetar namun mantap. Beritahu saja, biar semuanya hancur sekalian. Aku sudah lelah hidup dalam kebohongan ini. Reaksiku membuatnya terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka aku akan melawan. Ia pikir aku akan memohon, menangis, dan akhirnya menyerah seperti biasa. Tapi aku tidak melakukannya. Aku berdiri tegak, siap menerima kehancuran. Melihatku tidak goyah, kemarahannya meledak. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia berteriak, sebuah teriakan frustrasi yang penuh amarah, lalu berbalik dan meninju dinding. Setelah itu, ia lari ke kamarnya dan membanting pintu begitu keras hingga bingkai foto di dinding bergetar. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhku gemetar hebat. Tapi kali ini, aku tidak merasa kotor. Aku tidak merasa kalah. Aku berhasil. Aku telah memutus lingkaran setan itu. Rumah itu menjadi sunyi senyap. Bukan keheningan yang canggung seperti sebelumnya, tapi keheningan yang dingin dan bermusuhan. Aku tahu, aku mungkin baru saja kehilangan anakku untuk selamanya. Hubungan kami sudah rusak dan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernafas lagi. Aku sendirian, terisolasi di dalam rumahku sendiri, tapi aku bebas. Ancaman Bima ternyata kosong. Ia tidak pernah memberitahu Agus. Mungkin karena ia terlalu malu, atau mungkin karena di sisa hatinya yang paling dalam, ia tidak sanggup menghancurkan ayahnya. Aku tidak pernah tahu alasannya. Rahasia kami tetap terkubur, menjadi racun yang bekerja diam-diam, merusak fondasi keluarga kami dari dalam, sampai yang tersisa hanyalah puing-puing. Pagi setelah pertengkaran kami adalah awal dari akhir. Saat Agus pulang, ia langsung merasakan perbedaannya. Rumah itu sunyi senyap. Tidak ada lagi perang mulut atau tangisan histeris. Yang ada hanya keheningan yang dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Di meja makan, Bima tidak lagi bicara. Ia makan seperti robot, matanya terpaku pada piring. Dan langsung pergi begitu selesai. Ia tidak menatapku. Ia tidak menatap ayahnya. Ia seolah membangun dinding tak kasat mata di sekelilingnya. Agus mencoba bertanya padaku, "Kalian kenapa lagi?" "Tidak apa-apa," jawabku, datar. Aku tidak punya tenaga lagi untuk berbohong atau berakting. Keluarga kami telah mati, hanya saja kami lupa menguburnya. Kami bertiga hidup di bawah atap yang sama. Tapi kami adalah 3 orang asing yang kebetulan berbagi alamat. Kedekatan yang dulu kubanggakan antara aku dan Bima, kini berubah menjadi jurang yang tak terseberangi. Ia menghindariku di setiap kesempatan. Jika kami tidak sengaja berpapasan di lorong, ia akan membuang muka dan mempercepat langkahnya. Anak laki-laki yang dulu memujaku, kini menatapku dengan campuran kebencian dan rasa jijik. Tatapannya adalah cermin dari perasaanku pada diriku sendiri. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Pola hidup kami yang rusak menjadi sebuah rutinitas baru. Agus yang tidak pernah tahu apa masalah sebenarnya, akhirnya menyerah. Ia berhenti bertanya. Ia melarikan diri ke dalam pekerjaannya. Pulang semakin malam, dan pergi semakin pagi. Mungkin baginya, kantor terasa lebih nyaman daripada rumah yang dingin ini. Aku tidak menyalahkannya. Saat kelulusan sekolah tiba, Bima membuat pengumuman di meja makan. Itu adalah kalimat terpanjang yang ia ucapkan dalam beberapa bulan. "Aku diterima di universitas di luar pulau. Aku akan ambil," katanya, tanpa menatap siapapun. Jantungku mencelos. Sejauh itukah ia ingin pergi dariku? Dari rumah ini? Aku tahu jawabannya. Agus tampak kaget, tapi kemudian ia mengangguk. "Bagus. Belajar yang benar di sana." Hanya itu reaksinya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi.
Seolah kami sedang melepas seorang penyewa kamar, bukan anak kami satu-satunya. Aku membantunya berkemas dalam diam. Aku melipat pakaiannya, memasukkannya ke dalam koper sama seperti yang biasa kulakukan. Tapi kali ini rasanya berbeda. Setiap helai pakaian terasa seperti sebuah perpisahan. Aku melihat buku-buku pelajarannya, poster-poster di dinding kamarnya, semua benda yang menjadi saksi bisu pertumbuhannya, dan juga menjadi saksi bisu dosa kami. Saat aku menemukan sebuah foto kecil kami berdua yang terselip di buku, foto saat ia masih SMP, kami tersenyum bahagia ke arah kamera. Aku harus cepat-cepat memasukkannya ke laci sebelum air mataku jatuh. Hari ia berangkat, aku dan Agus mengantarnya ke bandara. Suasananya kaku dan canggung. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tangis perpisahan. Sebelum masuk ruang tunggu, ia hanya menyalami tangan Agus. Lalu ia menatapku sekilas, sangat singkat sebelum akhirnya mengangguk kecil dan berbalik pergi. Punggungnya yang tegap menjauh, menghilang di antara kerumunan orang. Saat itulah aku sadar, aku benar-benar telah kehilangannya. Tahun-tahun berlalu, Bima tidak pernah pulang saat liburan semester. Alasannya selalu sama, banyak tugas, ada kegiatan kampus, atau tiket mahal. Kami tahu itu hanya alasan. Ia tidak ingin pulang. Komunikasi kami terbatas pada telepon sebulan sekali. Aku yang selalu menelpon lebih dulu. "Halo Bima, bagaimana kabarmu?" Tanyaku selalu dengan pertanyaan yang sama. "Baik Bu," jawabnya singkat. Suaranya terdengar dewasa dan semakin jauh. "Makan teratur? Kuliahnya lancar?" "Iya, lancar." Percakapan kami tidak pernah lebih dari 5 menit. Aku tidak pernah berani bertanya apakah ia punya pacar, bagaimana teman-temannya, atau apakah ia bahagia di sana. Jauh dariku. Aku hidup dengan penyesalan abadi. Rumah tangga kami tetap utuh di mata orang lain. Aku tetap istri Agus, dan ia tetap suamiku. Tapi di dalam rumah yang besar dan semakin terasa kosong ini, kami hanya 2 orang yang berbagi atap dan masa lalu yang rusak. Aku tidak akan pernah bisa menceritakan beban terberat dalam hidupku padanya. Aku harus menanggungnya sendirian sampai mati. Sore ini, aku duduk sendirian di ruang tengah, memandangi album foto lama. Foto-foto Bima saat ia masih bayi, saat ia pertama kali masuk sekolah, saat ia memenangkan lomba lari. Di setiap foto, ia tersenyum lebar. Senyum polos seorang anak laki-laki yang dunianya adalah ibunya. Telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya. Itu Bima. Tumben sekali ia menelpon. "Halo Bu." "Iya Bima, ada apa?" "Aku cuma mau kasih kabar. Setelah wisuda nanti, aku dapat tawaran kerja di sini. Aku akan ambil. Mungkin aku tidak akan pulang." Lidahku kelu. "Oh, ya, baguslah kalau begitu." Hanya itu yang bisa kukatakan. "Ya sudah, itu saja. Aku tutup dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Telepon ditutup. Aku meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Aku tidak menangis. Air mataku rasanya sudah kering. Aku kembali menatap foto di tanganku. Foto Bima kecil yang tersenyum. Aku sadar sekarang, beberapa luka memang tidak akan pernah bisa sembuh. Beberapa kesalahan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Aku telah menukar cinta anakku dengan kepuasan sesaat yang mengerikan. Dan kini, aku harus hidup selamanya dengan puing-puing keluarga yang telah kuhancurkan dengan tanganku sendiri.